Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Dardias Kurniadi, dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya udah lama ya nggak bikin video, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana mood atau perasaan atau suasana hati itu mempengaruhi proses penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Ada dua pandangan besar terkait dengan bagaimana skripsi dan tulisan itu harus diberlakukan. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa skripsi itu adalah sebuah karya seni. Dia hanya bisa dilakukan, ditulis, dan kemudian dibuat ketika suasana hati yang bersangkutan itu memang ingin sampai ke sana. Kalau tidak sedang mood, tulisannya akan menjadi jelek, prosesnya akan terganggu, dan yang paling penting, skripsinya nggak akan jadi. Penganut golongan yang pertama ini yang sangat kuat itu merasa bahwa skripsi dan seluruh tulisan akademik itu harus diberlakukan secara khusus. Dia dibuat pada waktu khusus. Dia ditulis dalam suasana hati tertentu yang sedang senang dan bergairah. Oleh karenanya bagi penganut golongan yang pertama ini, skripsi itu bisa dikebut, bisa dilakukan dengan cepat ketika suasana hatinya mendukung. Sebaliknya, ketika suasana hatinya tidak mendukung, walaupun dilakukan terus-menerus dalam proses yang lama, dia nggak akan pernah jadi. Makanya di video-video YouTube itu banyak sekali, dan ini banyak yang mengeklik ya, banyak yang melihat videonya, bagaimana membuat skripsi dalam 1 minggu, bagaimana membuat skripsi dalam 1 bulan, bagaimana lulus dalam 3 bulan, dan lain sebagainya. Semakin cepat dan semakin singkat tips yang ada di dalam proses penulisan skripsi itu akan semakin banyak yang menonton. Jadi ibaratnya kalau sedang mood itu bisa terus-menerus non-stop berjam-jam, bahkan mungkin seharian penuh atau semalaman penuh menulis skripsi dan kemudian dalam seminggu kelar. Kira-kira demikian untuk golongan yang pertama. Golongan yang kedua beranggapan bahwa skripsi itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Anda suka, Anda tidak suka, Anda sedang senang, Anda sedang susah, Anda sedang sedih, Anda sedang bahagia, apapun suasana hati Anda, intinya itu adalah pekerjaan yang harus Anda lakukan, harus Anda kerjakan, dan harus Anda selesaikan. Bagi golongan yang kedua ini tidak peduli suasana, cuaca, atau kondisi apapun, intinya dia tidak tiap hari dia harus mengerjakan, dia harus membuka layar laptop atau layar komputer Anda dan kemudian mengerjakannya. Apapun suasana hatinya. Pokoknya harus ada progres di hari itu. Pokoknya harus ada hasil yang dicapai di hari itu. Golongan yang kedua ini tidak percaya akan moody atau suasana hati dan bisa kemudian non-stop energi yang luar biasa keluar untuk melakukan sesuatu. Bagi mereka, skripsi adalah dan juga karya tulis lainnya adalah proses yang harus dicicil sedikit demi sedikit sehingga nanti hasilnya akan menjadi bukit gitu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kira-kira itu peribahasa yang ditempuh. Oleh karena mereka nggak percaya ada skripsi yang bisa dibuat dalam waktu cepat ketika suasana hati oke. Intinya skripsi harus dilakukan dalam waktu tertentu, dalam usaha tertentu dan yang paling penting ada effort diberikan pada proses penulisan itu. Sehingga semakin lama waktu yang didedikasikan itu akan semakin baik hasilnya. Golongan yang kedua ini juga percaya bahwa manusia itu punya keseimbangan, ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja, ada waktunya bermain, ada waktunya merenung, ada waktunya membaca, dan ada waktunya menulis. Sehingga mereka percaya bahwa keseimbangan inilah yang bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Seandainya disuruh memilih, saya memilih yang mana? Saya tentu akan memilih yang kedua. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, berdasarkan pengalaman melihat orang lain, berdasarkan pengalaman saya membimbing sekian banyak mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Saya tidak percaya kalau skripsi itu terkait dengan moody, terkait dengan suasana hati. Dia harus dilakukan terus-menerus, dia harus dilakukan secara terencana, ada jadwalnya, dan teman-teman kami di Australia menyebutnya sebagai hard work
Anda akan kelihatan ketika Anda meluangkan sedemikian waktu untuk menulis sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Semakin lama Anda curahkan waktu di sana, dalam kondisi apapun, dalam cuaca apapun, dalam suasana apapun, hasilnya akan jelas lebih baik. Saya pernah punya teman di Australia yang percaya bahwa menulis disertasi itu adalah persoalan mudi. Saya pernah satu ruangan dengan beliau, dan ketika saya datang, yang harus saya lakukan, saya memaksa diri saya untuk membuka file Microsoft Word, bukan membuka Internet Explorer atau Edge ya sekarang, atau Chrome atau Safari gitu. Pokoknya harus file Microsoft Word itu dibaca gitu. Sementara teman saya yang lain, ketika datang ke kantor, yang dibuka itu Microsoft Edge atau Chrome. Dan kemudian dia menciptakan suasana sehingga hatinya itu bisa untuk menulis. Jadi dia browsing, lihat ke internet, lihat Facebook, lihat Instagram, dan kemudian memastikan bahwa seluruh sosial media itu bisa membuatnya mood, dan kemudian dia bisa menulis. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, sampai sekarang saya selesai dan teman saya itu sayangnya belum selesai. Jadi, dan saya jarang sekali melihat, paling tidak jarang ya, selama beberapa bulan bersama, jarang sekali melihat dia membuka Microsoft Word. Kenapa? Karena suasana hatinya tidak pernah bisa sampai pada titik di mana dia menulis. Dan itu sangat subjektif, sangat relatif. Kapan suasana hati Anda, oke, sekarang saya mau menulis karena saya sedang ingin menulis. Oke, sekarang suasana hati saya sedang baik. Saya sedang ingin menulis. Dalam kehidupan selalu ada persoalan. Selalu ada masalah, dan selalu bisa dijadikan alasan untuk Anda tidak mengerjakan skripsi Anda, tesis Anda, atau disertasi Anda. Selalu saja ada excuse. Dan selalu ada ruang untuk mencoba menciptakan suasana hati itu. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai procrastination. Anda menghabiskan banyak waktu untuk doing nothing. Anda coba escape dari tantangan yang Anda hadapi, yaitu menulis. Anda mencoba lari dari persoalan real yang Anda hadapi, yaitu menulis skripsi. Persoalan itu tidak bisa Anda selesaikan kalau Anda tidak menghadapinya. Jadi, sekali lagi ya, pada titik tertentu saya setuju pada kelompok yang pertama, pada titik tertentu nanti mungkin setelah draft Anda jadi, setelah semuanya disetujui oleh pembimbing Anda, supervisor Anda, atau promotor Anda, ada saatnya Anda duduk dan kemudian Anda baca lagi, dan kemudian Anda, Anda akan tahu nanti pada titik tertentu di akhir ya, Anda akan punya waktu untuk membuatnya menjadi sebuah karya seni, membuatnya menjadi mengalir, membuatnya menjadi tidak terlalu kaku seperti standar pada dunia akademik, dan kemudian membuatnya menjadi lebih enak dibaca. Nah, di situ memang butuh suasana seni ya, suasana hati yang mendukung. Tetapi tidak pada awal, tidak pada proses pertama, tidak pada proses tengah. Bahkan itu hanya di ujung akhir dari seluruh perjalanan Anda. Saya hanya mengingatkan bahwa seringkali kita mencoba untuk membuat suasana hati kita indah, menarik untuk menulis, tetapi akhirnya tidak pernah bisa kita selesaikan, karena itu adalah sebuah pekerjaan yang harus Anda lakukan. Anda harus cicil sedikit demi sedikit. Kita sebagai bangsa, saya kira, selalu dibumbui oleh cerita-cerita instan. Kita dibumbui dari kecil, misalnya di dalam masyarakat Jawa muncul cerita kuat tentang Bandung Bondowoso yang mencintai Roro Jonggrang luar biasa sehingga dia bisa membuat 1000 candi dalam semalam. Dalam semalam, bayangin aja, dalam semalam. Dan cerita itu juga kemudian berlanjut ketika dia gagal membuat itu. Kenapa? Karena Roro Jonggrang merasa, waduh, ini sudah mau jadi candi yang dibantu oleh pasukan yang tidak kelihatan itu. Kemudian dia memukul-mukul lesung sebagai tanda orang bangun, dan kemudian menyalakan api begitu sehingga kelihatan dapur sudah mulai, dan
pasukan-pasukan yang tidak kelihatan itu tertipu, oh ini sudah pagi, dan kemudian meninggalkan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang kemudian dikutuk menjadi patung, dan sekarang kita bisa lihat di Candi Prambanan. Itu cerita yang menurut saya merusak proses. Kenapa? Karena nggak pernah ada orang membuat candi dalam semalam. Tidak pernah ada orang bisa melakukan sesuatu sebesar itu, sedramatik itu, dalam proses yang sangat singkat. Tidak ada. Semua proses itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan kerja keras. Dan hasil, sekali lagi, tidak pernah mengkhianati proses. Semakin Anda luangkan banyak waktu, semakin Anda buka Microsoft Word lebih lama daripada Anda membuka Instagram, maka semakin baik hasilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.